Ibaratnya kalau partai politik yang sekarang menaungi Kang Deddy itu bisa menjadi sebuah sistem manajerial, dia terus bersinar. Orang tidak perlu tahu sebenarnya dia berasal dari partai politik mana. Lalu kemudian ketika dia berbuat yang bagus untuk masyarakat, mengutamakan Sam culture dan girl culture itu, maka otomatis orang akan menilai, wah ini calon pemimpin yang bagus. Dan 2029 tidak pernah tahu Mas Pram bisa jadi gubernur, dan kita tidak pernah tahu juga dulu Pak Jokowi mau jadi presiden. Ya. Ya, itu tugasnya Kang Aiman dan teman-teman juga menjadikan Jokowi menjadi media darling, sehingga saya diminta majalah Gatra waktu itu menulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Yang membuat Pak Jokowi besar itu adalah teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, mau dikasih nasihat nggak? Silahkan Bu Alfian. Baik, nasihat yang paling utama adalah menjaga keistiqomahan amaliyah di bulan setelah Ramadan. Allah. Yang pertama adalah mematut diri untuk intens berinteraksi dengan Al-Quran. Ini juga pesan buat Ustaz Alfian Tanjung. Rajin-rajin baca Quran, paksakan walaupun 1-2 ayat, 1-2 ain atau dan seterusnya. Yang kedua, paksakan diri kita untuk sholat di awal waktu, 5 waktu, dan buat kita laki-laki berjamaah. Yang ketiga, biasakan diri untuk membaca biografi orang-orang terkenal, terutama para nabi dan rasul, para sahabat dan para pejuang. Ada lebih dari 3, cukup sekian. Bung kameramen, silahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Tidak bosannya Bu Alfian memberikan nasihat. Mudah-mudahan juga bisa menjadi renungan ya Bu Alfian, dan teguran lah buat kita semua. Terima kasih Bu Alfian. Mari kita lanjutkan. Jadi hari ini saya tertarik dari postingan Trial TV Bu Alfian. Mereka mengkritisi soal Deddy Mulyadi. Apakah overactingnya Deddy Mulyadi relate dengan permasalahan Jawa Barat? Nah, maka dari itu di sesi awal ini saya coba langsung Bu Alfian bacakan postingan mereka yang kebetulan masuk juga di channelnya Bu Alfian. Beliau sibuk banget bikin konten di lapangan. Apakah itu relate dengan permasalahan di Jawa Barat? Jadi beberapa permasalahan di Jawa Barat tuh Bu Alfian. Pertama, 79 titik prostitusi ada di Jawa Barat. Ternyata Bekasi dan Indramayu paling banyak. Yang kemudian yang kedua, penduduk miskin di Jawa Barat berkurang, tapi kesenjangan meninggi. Ini kan bahaya Bu Alfian. Kemudian kasus HIV di Jawa Barat nyaris sentuh angka 10.000 pada 2024. Penyumbang terbanyak dari kaum pelangi. Kemudian Jawa Barat provinsi dengan lokasi mangkal PSK terbanyak se-Indonesia. Nah Bu Alfian, kita justru begini dulu deh. Saya menangkap yang disampaikan oleh Trial TV ini, jangan sampai kita terhipnotis oleh overactingnya pemimpin daerah, justru kita melupakan masalah utama di daerah tersebut. Respon awalnya silakan Bu Alfian. Rasanya kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama untuk langkah yang kedua. Betul. Ya, dulu ada orang masuk gorong-gorong, kita sekarang jadi orang yang melolong-lolong. Ya, dulu orang pakai pakai helm di saat masuk ke sawah. Jadi artinya memang kita berhadapan dengan satu logika grassroots gitu Bung kameramen, yang kelihatannya dipakai gitu. Sehingga 79 titik prostitusi di Bekasi dan Indramayu, kesenjangan sebagai kelanjutan daripada kemiskinan yang katanya berkurang tapi tetap senjang. Ini kan sebagai sebuah fakta yang bisa dilihat atau bisa dibaca dan bisa dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi respon awal saya kepada semua masyarakat, ini adalah sebuah gerakan untuk membangun packaging 4 tahun ke depan. Betul. Saya akan menjadi siapa gerangan, maka orang akan lihat barang ini bagus. Ini bagus. Kita pernah mengalami itu ketika Jokowi dulu menjadi wali kota Solo tahun 2004-2009. Ternyata kita di-prank. Ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta pun kita tahu ada yang tidak bisa dijelaskan, ada dua buah masjid besar yang dihancurkan, dan
ada diduga satu orang anggota DPRD DKI Jakarta yang menyoal uang 3 triliun yang pernah dibahas dan beberapa hari kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, patut diduga ada sesuatu dan itu perlu jadi penelaahan oleh pihak media maupun pihak aparat. Sekali lagi, pembukaan ini, apa informasi yang disampaikan untuk pemimpin-pemimpin ke depan, jangan mengambil kesimpulan di sebuah proses yang belum memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan kemanfaatan. Iya, Bu Alfian. Rasanya saya perlu membacakan tulisan dari Trial TV ini karena menurut saya bagus, Bu Alfian. Jadi disclaimer buat teman-teman, kita bukan benci salah satu pemimpin daerah, Bu Alfian, tapi mungkin kata kuncinya, ya janganlah kita masuk lubang yang sama, kata Bu Alfian tadi. Jadi, namanya pemerintah itu sudah tentu memahami segala persoalan yang ada di daerahnya dengan beberapa solusi baik untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Harus ada beberapa perbaikan dari pemerintahan atau kepemimpinan sebelumnya, baik dari ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, hukum, lingkungan, dan lainnya. Tentu semua itu ada tolak ukurnya, hingga bisa dijadikan sebuah perbandingan. Oh, kebijakannya lebih baik, hidup lebih mudah dengan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kebutuhan bahan pokok yang murah dan berkualitas. Bukan serta-merta karena di depan kamera selalu tampilkan kebaikan. Itu bukan sebuah kebijakan namanya. Kebijakan itu bersifat menyeluruh dan banyak orang merasakan dampaknya. Mungkin ada beberapa kebijakan dari KDM yang pro rakyat dan bisa sejahterakan, ya alhamdulillah. Kalaupun masalah juga masih banyak, boleh dong kita ingatkan dan kritisi. Jangan pernah fanatik ke perorangan, termasuk ke Anies sekalipun. Wah, ngeri juga nih Trial TV. Kalau memang masih ada salah atau kurang, wajib diingatkan. Bukan dibela mati-matian. Ayo kawan-kawan lebih kritis lagi. Masih ingat ada Kades di Klaten yang bisa berikan THR ke semua warganya. Jika setingkat Kades bisa memakmurkan warganya, bisa jadi kepala daerah hingga kepala negara bisa lebih daripada itu. Nggak harus bagi THR. Yang penting rakyat mendapatkan segala haknya. Ini bagaimana Bu Alfian merespon tulisan Trial TV ini? Ya, yang jelas memang narsistik itu ya. Narsistik itu satu wilayah yang perlu diinikan. Dan pembohongan ya. Kalau kita ingin katakan bahwa negara kita ini kan negara yang ketinggalan. Negara yang masyarakatnya banyak. Bahkan menurut data itu diduga 17-19 juta orang. Kalau dia malam-malam kelaparan, katakanlah dia keluar untuk mencari makan, dia nggak akan bisa beli makanan kan, dia nggak punya duit kan gitu. Dan itu harus dikonfirmasi ulang. Tapi ini sudah sempat disampaikan oleh diantaranya oleh Bang Rocky Gerung dan beberapa orang mengatakan itu. Jadi kalau respon dari saya, ya pemimpin itu harus sampai kepada sebuah sikap diantaranya empati. Pemimpin itu kan ada sebuah pemimpin itu sosok, dia bisa sosok, bisa komunitas. Tapi nanti ada kepemimpinan sebagai sebuah sistem. Nah, sistem kepemimpinan itu yang diperlukan. Dan kita yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul-Nya, pemimpin yang kita teladani ya hanya Rasulullah. Rasulullah itu punya pola hidup, pola kepribadian, sidik, fatonah, tablik, amanah. Itu semua kalau dimasukkan dalam teori kepemimpinan modern, keren banget itu. Betul. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi untuk yang sedang dibahas hari ini, mari kita pakai istilah yang pernah ada di masa-masa sebelum Orde Reformasi, teliti sebelum membeli. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jangan mengambil kesimpulan untuk sebuah proses yang belum sampai di ujungnya. Mari kita pelajari. Sekali lagi, untuk kepala desa di Klaten bisa mensejahterakan warganya satu desa, dan kita juga mendengar di beberapa daerah, juga ada keberanian misalnya untuk menggratiskan sekolah sampai tingkat SMA dan bentuk yang sesungguhnya, dan juga keluarnya peraturan-peraturan yang memudahkan, yang memurahkan, yang menyamankan dan melindungi. Contohnya di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tidak ada Indomart dan Alfamart, itu terkonfirmasi. Nah, kalau itu bisa terjadi kebijakan nasional kan, Indomart dan Alfamart tidak boleh ada di Indonesia. Dengan diganti dengan misalnya di sini adalah apa namanya Melayu Mart, di sini ada Batak Mart, di sini ada Jawa Mart, di situ itu bisa begitu, Bung Kameramen. Iya, menarik yang Bu Alfian sampaikan. Ya tentu pendukung KDM nggak usah terlalu meradang. Justru ini menjadi bagus ya Bu Alfian, masukan ya buat beliau. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi.
apakah overacting Deddy Mulyadi relate dengan permasalahan Jawa Barat? Nah, Bu Alfian, yang pertama, belum ada KDM ini langsung sidak prostitusi, tempat miras, tempat judi. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, kemudian langsung Bu Alfian di sesi terakhir ini juga, dulu masyarakat sempat ada beberapa yang menyebut nggak apa-apa Ahok kafir, yang penting dia bagus. Waktu itu kan marah-marah gitu Bu Alfian. Nah, ini Deddy Mulyadi ini muncul Bu Alfian di beberapa komentar, nggak apa-apa musyrik, yang penting bagus untuk masyarakat. Ini kan kurang ajar. Jadi mungkin Bu Alfian, tentu kalau memang Deddy Mulyadi ternyata Islamnya bagus, tidak syirik, kita akan dukung. Jadi mungkin closingnya Bu Alfian, pesan untuk masyarakat agar tidak, yang Bu Alfian sampaikan tadi, beli kucing dalam karung. Silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya merespon sidak tadi. Sidak itu artinya inspeksi mendadak, maka perlu juga Bung beliau ya. Bung beliau itu mendatangi ke Lembah Karmel. Ya, di Lembah Karmel itu adalah pusat kristenisasi yang ada di daerah Anda. Coba Anda datang ke sana. Nah, yang berikutnya adalah biarkan kafir. Wah, ini persoalannya kalau udah kafir, udah musyrik, ya musyrik fi nari jahannam khalidina fiha abada. Betul. Saya pikir buat siapapun netizen, siapapun Anda yang punya respon dukungan penuh secara emosional kepada seseorang sebagai pimpinan daerah atau sebagai seseorang tertentu dengan peran tertentu, Anda jangan merugikan diri sendiri. Iya, betul. Kalau Anda menganggap biarpun musyrik nggak apa-apa gitu ya. Anda tahu, Anda kalau ditanya apa Anda yang menulis begitu nggak bakal mati, Anda nggak akan hidup selamanya. Iya. Nah, kalau Anda mati, Anda mau masuk surga, masuk neraka. Lalu Anda bilang, saya nggak percaya, lu nggak percaya, urusan lo, bahwa neraka dan surga itu ada dan terkonfirmasi dengan ulama-ulama dan profesor-profesor yang punya pemahaman ilmu yang diterangkan menurut keterangan syariat. Sekian dibacain berita, kita siapkan pemimpin untuk ke depan yang punya prinsip-prinsip ketuhanan, yang punya prinsip kemanusiaan, yang menjaga kedaulatan, yang membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan keteladanan dan kewibawaan yang alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.